Halo, salam damai sejahtera dan salam Maranatha kepada kita semua. Saya harap para pendengar sekalian dalam keadaan yang baik-baik, di dalam lindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, sama seperti saya juga dalam kondisi yang baik, dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji syukur, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan acara Mutiara Kebenaran kita ini adalah acara yang mempelajari firman Tuhan secara sistematis satu hari, kira-kira satu pasal di dalam Perjanjian Lama. Kenapa Perjanjian Lama? Mungkin Anda bertanya, karena Perjanjian Baru sudah dibahas oleh Dr. Suhento Liao, yaitu ayah saya sendiri, dalam acara Through the Bible. Itu sudah selesai. Dan Mutiara Kebenaran sendiri agak terlambat ya, dalam tanda kutip. uh, Ya, karena memang Perjanjian Lama jauh lebih panjang dari Perjanjian Baru, dan juga mungkin saya membutuhkan persiapan yang lebih untuk melakukan pembahasan mengenai Perjanjian Lama. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, kita akan menyelesaikan suatu hari nanti seluruh Perjanjian Lama. Ya, moga-moga itu yang kita doakan. Tentu kalau Tuhan mau datang segera menjemput kita sebelum kita selesai, wow, saya merindukan itu, saudara yang kasih Tuhan. Apakah Anda merindukan Tuhan segera datang kembali? Ya, Maranatha. Namun sambil kita menantikan Tuhan datang, tidak berarti kita tidak produktif, tidak berarti kita lalu berhenti melakukan pekerjaan kita. Salah satu pekerjaan kita selain dari mencari makan, selain dari mengurus rumah tangga kita, salah satu tugas tanggung jawab orang Kristen adalah mempelajari firman Tuhan. Benar, itu bukan hanya pekerjaan para pengkhotbah. Mempelajari firman Tuhan bukan hanya pekerjaan para gembala, para penginjil, tapi mempelajari firman Tuhan adalah tanggung jawab dari setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita membuat acara seperti Mutiara Kebenaran ini. Dan kebenaran firman Tuhan kita ibaratkan seperti suatu mutiara yang sangat indah, mutiara yang berharga. Dan mutiara itu, saudara kasih Tuhan, mutiara itu kadang-kadang langsung kita temukan, tetapi mutiara kadang-kadang juga perlu kita gali, perlu kita menyelam ke dalam lautan yang dalam. Kita mendapatkannya dari kerang-kerang penghasil mutiara. Artinya kadang-kadang kita perlu menggali lebih dalam lagi. Dan puji syukur firman Tuhan di tangan kita ini adalah suatu gudang gudang harta karun yang tidak akan habis-habisnya kita gali. Bahkan sudah kasih Tuhan, kalau kadang-kadang saya ada mendengar mutiara kebenaran yang saya rekam ya. Ya, misalnya yang paling pertama saya rekam itu kitab Kejadian, itu sudah saya rekam sudah lama sekali ya. Mungkin saya nggak tahu, ada nggak 10 tahun yang lalu mungkin saya rekam, atau 9 tahun yang lalu saya rekam. Dan ya saya bisa mendapatkan, oh sebenarnya ada lagi yang perlu dibahas, ada lagi yang perlu, dan tidak akan habis-habisnya, saudara kasih Tuhan. Namun puji syukur kita masih punya waktu dan kesempatan. Hari ini kita sudah sampai kepada Ulangan pasalnya yang ketiga. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Dan kalau Anda sedang di rumah, Anda mempelajari Mutiara Kebenaran bersama dengan saya, silakan. Mari kita buka Alkitab bersama. Kalau Anda sedang sambil misalnya menyetir lain sebagainya, tentu jangan Anda baca Alkitab ya sambil menyetir, nanti Anda nabrak. Tapi ya kita akan membacakannya, dan silakan Anda memperhatikan. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, dan yang dapat kami hampiri melalui perantaraan Sang Putra Yesus Kristus yang telah datang dan telah menjadi pendamaian bagi kami. Bapa yang maha baik, hari ini Tuhan,
Kami ingin belajar firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau, yang penuh ketidakpastian, yang penuh kejahatan, penuh penyimpangan terhadap rencana dan desain-Mu Tuhan. Kami ingin melihat firman-Mu sebagai pelita bagi kami, sebagai mutiara kebenaran, sehingga Tuhan kami bisa berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasalnya yang ketiga, total ada 29 ayat. Kalau kita lihat di sini. Dan ya mungkin kita tidak akan lewat dari 1 jam yang jelas, karena saya ingat di ulangan pertama kita sempat sedikit lewat dari 1 jam ya, target kita 1 jam. Tapi coba kita mulai saja. Saya baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, raja Basan dengan seluruh tentaranya, maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba, Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan bahwa di kitab Ulangan ini, terutama di bagian-bagian awal, Musa mengulang, saudara, namanya saja kitab Ulangan ya, mengulang lagi menceritakan kepada Israel sejarah mereka. Dan ini dilakukan tidak berapa lama sebelum Musa mati. Jadi kitab Ulangan ini ditulis kira-kira dalam waktu 1-2 bulan sebelum kematian Musa, atau sekitar 1 bulan sebelum kematian Musa. Dan mereka sedang berada di sebelah timur sungai Yordan, dan mereka sedang bersiap-siap untuk masuk menyeberangi sungai Yordan ke dalam Kanaan. Dan sebelum itu Musa mengumpulkan mereka, kemudian dia berkhotbah kepada mereka. Jadi kitab Ulangan ini semacam suatu khotbah yang sangat panjang. Ya mungkin bukan dalam waktu 1 hari, mungkin dalam suatu seri, mungkin beberapa hari, dan kemudian dibukukan. Dan di dalam khotbah yang sangat panjang ini, Musa mengingatkan, mengulang kepada mereka ya. Mengulang apa? Mengulangi sejarah mereka. Dan kita sudah baca di pasal 1, pasal 2 sejarah mereka. Musa mengingatkan mereka, kalian tadinya mestinya 38 tahun yang lalu kita sudah masuk ke tanah Kanaan. 38 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan janji Tuhan mestinya. Tapi tidak, kalian memberontak ya, sehingga akhirnya kita putar-putar di padang gurun 38 tahun, sehingga sampai total ya 40 tahun sekarang. Dan Musa ingatkan kembali mereka. Dan kemudian setelah sudah hampir 40 tahun itu, di pasal 2 kita membaca di mana mereka mulai, tapi kali ini mau masuk Kanaan bukan lagi lewat jalan yang pertama, yaitu dari selatan, dari Kadesh Barnea, tapi mereka akan masuk dari sebelah timur sungai Yordan. Dan berarti mereka harus lewat beberapa daerah. Pertama mereka lewat daerah
Edom. Nah, dan karena Edom itu saudara Israel, Tuhan tidak mau kasih daerah itu ke mereka. Mereka lewat dengan aman tentram, ya, bayar makan, bayar jalan, kemudian lewat Moab. Moab juga masih saudara, ya. Moab itu keturunannya Lot, kita sudah bahas, dan oleh karena itu orang Israel juga lewat dengan aman tentram di situ. Namun akhirnya sampai mulai ketemu orang Kanaan yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu orang-orang Amori, ya. Orang Amori adalah bagian orang Kanaan. Dan yang pertama ditumpas itu di pasal 2, yaitu Sihon namanya, ya, Sihon. Dan akhirnya masuk pasal 3 tadi kita ketemu ada raja kedua, yaitu Og namanya, Og. Jadi kalau Anda membayangkan, saya tidak bisa gambarkan karena kita ini audio saja, tidak ada visualnya. Tapi kalau Anda membayangkan peta Alkitab, ya, atau kalau Anda punya Alkitab, Anda boleh lihat di belakang, di bagian Alkitab Anda. Anda membayangkan daerah Timur Tengah sana, terutama daerah Kanaan, ada daerah Israel, dan daerah Israel atau Kanaan itu ada Danau Galilea di utara. Dari Danau Galilea lalu ada Sungai Yordan turun, ya, ke selatan. Dari danau itu turun kayak hampir lurus, boleh dibilang, anggap aja lurus ke selatan. Itu Sungai Yordan panjang, ya, dan sampai ke suatu danau lagi yang besar, yang panjang ke bawah juga, yang disebut Laut Mati, sebenarnya danau situ, ya. Dan maka daerah Edom atau Seir itu ada di selatan dari Laut Mati itu. Kemudian daerah Moab itu naik, ya, ada di samping Laut Mati sebelah timurnya, ya. Nah, di atasnya lagi, sebelah utara lagi dari daerah Moab di situ. Jadi masih di samping dari Laut Mati, tapi sudah juga di samping dari Sungai Yordan, itu daerah Sihon. Nah, naik lagi ke utara, jadi menyusuri Sungai Yordan sampai ke Danau Galilea di sebelah timurnya, itu adalah daerah si Og yang kita baca di pasal 3, Raja Og, yaitu daerah Basan di sini. Oke, dan karena mereka ini orang Kanaan sebenarnya, bangsa Amori, maka mereka memusuhi Israel. Mungkin karena mereka tahu bahwa Israel dijanjikan memiliki Kanaan, dan oleh karena itu mereka maju berperang untuk melawan orang Israel di situ, ya. Padahal sama seperti di pasal 2, sebenarnya kalau mereka tidak memerangi Israel, kepada Sihon saja, Tuhan sebenarnya orang Israel menawarkan untuk jalan baik-baik lewat dari negerinya si Sihon, ya, namun mereka tidak mau. Dan demikian juga dengan Og. Dan Og ini rupanya adalah seorang raja yang luar biasa, lumayan terkenal begitu, ya. Kalau di ayat yang ke-11 disebut dia adalah satu-satunya yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Wow, ya, satu-satunya yang tersisa dari orang-orang Refaim. Dan kalau dalam King James Version, Refaim ini disebut giants, jadi sisa-sisa orang raksasa. Wow, saudara. Dan bahkan kalau kita baca di ayat 11 tadi, tempat tidurnya katanya 9 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Hasta biasa itu sekitar 45 cm sampai dengan 50 cm. Ya, untuk gampang hitungnya kita anggaplah 50 cm, jadi setengah meter. 9 hasta berarti panjang tempat tidurnya 4,5 meter, saudara. Wow, lebarnya 2 meter. Wah, luar biasa. Ini benar-benar namanya king size. Hari ini kita ada ya, kalau tempat tidur ada queen size, king size. King size hari ini berapa? 1,8, ya. 1,8 kali 2 meter, atau ada juga yang 2 meter kali 2 meter, tapi ini 4,5 meter kali 2 meter. Wah, benar-benar raksasa, sudah kasih Tuhan. Dan disebut orang Refaim, ini adalah yang paling terakhir orang Refaim. Dan ada yang bertanya, loh kok bisa ada raksasa? Ya, bisa saja, sudah kasih Tuhan. Dan apakah ada hubungannya dengan raksasa yang di Kejadian pasal 6? Kalau Anda ikut Mutiara Kebenaran, Anda tentu masih ingat, ya. Kalau kitab Kejadian mungkin sudah lama sekali Anda sudah lupa. Tapi jangan lupa, di kitab Kejadian pasal 6 kita membaca ada peristiwa anak-anak Allah, yaitu malaikat-malaikat yang kawin atau bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia dan melahirkan
orang-orang kenamaan yang disebut raksasa-raksasa. Dan itu salah satu alasan Tuhan mendatangkan air bah pada waktu itu untuk menghancurkan dunia. Apakah raksasa-raksasa itu ada hubungannya dengan yang Refaim ini? Bukankah Tuhan sudah menghancurkan mereka lewat air bah? Ya benar, saudara kasih Tuhan. Dan ada beberapa pendapat mengenai itu ya. Ada yang berkata bahwa ada sebagian genetika dari raksasa-raksasa itu yang mungkin nyelonong masuk begitu, atau terbawa masuk ke dalam bahtera. Mereka berspekulasi, misalnya mungkin istrinya Ham atau lain sebagainya. Namun tidak perlu juga sih berspekulasi begitu ya, kita tidak tahu pasti karena ada banyak hal dalam Alkitab yang kita tidak dikasih tahu. Namun tidak harus bahwa itu sama ya. Mengapa? Karena manusia tanpa intervensi malaikat pun sebenarnya manusia punya rentang genetika yang sangat luas ya. Hari ini pun ada orang yang sangat tinggi sekali ya. Saya masih ingat ada bintang basketball, bintang bola basket ya, ada Shaquille O'Neal sangat tinggi, ada Yao Ming dari Cina, ada macam-macam. Wah, mereka tinggi sekali, saudara kasih Tuhan. Kalau saya orang dewasa berdiri dekat mereka aja bisa-bisa cuman sampai di ketiaknya begitu, atau bahkan lebih rendah lagi. Wow. Jadi secara genetika manusia memang ada kemungkinan rentang yang sangat besar sekali. Dan dalam bahasa medis ini disebut sebagai gigantisme, di mana dia terus bertumbuh. Dan saya pernah membaca ya di Guinness Book of Record, siapa gitu, ada satu orang yang tercatat paling tinggi itu ya, tapi tidak enak. Itu suatu kelainan sebenarnya, tidak enak. Jadi dia merasa bahwa nggak ada yang pas karena seluruh dunia ini sudah diciptakan sesuai dengan ukuran manusia normal. Kalau bayangkan orang yang giant begitu, dia mau beli baju aja bingung, saudara. Dia mau masuk rumah orang bingung dan lain sebagainya. Jadi tidak enak. Dan sepertinya bangsa Refaim atau diterjemahkan giants di sini adalah sekelompok manusia yang memang dari segi genetika mereka cenderung tinggi gitu ya, besar, sangat raksasa sekali. Namun ternyata sebagai suatu bangsa mereka ini juga adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat begitu. Ya, mungkin mereka mempergunakan kekuatan fisik mereka untuk kejahatan. Dan orang-orang Refaim inilah yang sempat ditakuti oleh orang Israel. Kalau kita masih ingat ya, di kitab Bilangan bahwa 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, dan 10-nya datang pulang dan mereka berkata, wow, kita ketemu raksasa ya, kita ketemu raksasa. Dan kita ini seperti belalang, saudara yang kasih Tuhan. Mereka takut ya, takut menghadapi musuh seperti ini. Tapi apa kata Tuhan? Kalau kita lihat di Ulangan pasal yang ke-3 ayat 2, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, janganlah takut kepadanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ya sebenarnya di dunia ini tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita ada di dalam Tuhan, selain takut akan Tuhan. Satu-satunya yang perlu kita takut adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan, kita takut mengecewakan Tuhan ya. Dan sisanya kita tidak perlu takut sebenarnya. Nah, saya tahu ini lebih gampang dibicarakan daripada dipraktekkan ya. Dan namanya manusia ya, sering kita merasa takut. Dan saya belakangan ini banyak membaca kitab Mazmur. Saya menemukan orang-orang kudus Tuhan di masa-masa lalu. Daud ya, kadang-kadang dia takut juga, saudara kasih Tuhan. Namun ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ya, kita kadang-kadang bisa disergap oleh rasa takut ya. Namun kita ingat Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut ya. Artinya kita mengalahkan ketakutan kita dengan berpegang kepada Tuhan. Di dalam Timotius dikatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Sudah kasih Tuhan, jangan sampai kita kalah oleh ketakutan kita. Apapun yang kita hadapi, mungkin yang kita hadapi bukan bentuknya raksasa begitu kan, wah di depan kita begitu. Mungkin itu adalah kecemasan, mungkin itu adalah masalah penyakit ya. Saya merekam ini di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19. Saya tidak tahu kapan akan selesai. Mungkin banyak di antara kita berpikir, Tuhan, kapan selesai? Kita panik, kita cemas.
Apakah karena masalah virusnya? Apakah masalah dampak ekonominya? Ya, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya hilang, ada yang kena PHK dan lain sebagainya. Saudara, ada rasa takut di situ. Ya. Namun jangan kita kalah dengan rasa takut kita, melainkan kita baca firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita berfokus kepada apa yang Tuhan mampu lakukan, ya, maka kita melihat masalah kita ini kecil di hadapan Tuhan. Dan sejarah Israel sudah membuktikannya. Dan ini adalah alasan mengapa Musa perlu mengulang lagi hal ini. Mungkin Anda berkata, orang Israel kan sudah tahu. Sebenarnya informasi yang kita baca di Ulangan pasal 3 ini sudah ada dicatat di dalam kitab Bilangan. Ya, di Bilangan pasal berapa? Macam-macam ya, di Bilangan pasal 21, di Bilangan pasal 32, itu semua sudah dicatat ya, bagaimana mereka berperang melawan Og dan sebagainya. Tapi kenapa perlu diulang lagi, Saudara? Perlu diulang lagi karena manusia perlu diingatkan lagi bagaimana Tuhan telah menolong, bagaimana Tuhan telah memimpin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda hari ini diserang oleh iblis, ya, diserang oleh iblis, Anda diserang oleh rasa ketakutan diri Anda sendiri, ya, ketahuilah itu adalah serangan dari si jahat, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan langsung di ayat 7-nya apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ingin menelan kita, ingin mencaplok kita, dengan cara membuat kita paralyzed, ya, tidak dapat berbuat apa-apa, panik karena kecemasan kita. Dia ingin menghabiskan jiwa kita. Namun, apa yang dikatakan selanjutnya, ayat yang ke-8, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh indah. Sungguh indah. Dan kita perlu diingatkan. Kalau Anda hari ini diserang oleh ketakutan, lakukan seperti yang Musa lakukan di sini. Ingatkan kembali bagaimana Tuhan telah menyertai. Dan orang Israel akan masuk Kanaan. Di tanah Kanaan mereka akan menghadapi tantangan. Makanya Musa ingatkan, jangan takut. Ya. Kalau dulu kalian takut sama orang raksasa di Kanaan, lihat apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap Og, orang raksasa ini. Dia sudah kalahkan. Ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong Anda di masa yang lalu. Mungkin Anda bilang, dari mana Anda tahu, Pak Pengkhotbah Stephen, Pak Gembala Stephen, bahwa Tuhan pernah menolong saya di masa lalu? Oh, gampang, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, kalau Anda belum diselamatkan, wow, Anda perlu mendapatkan keselamatan itu. Ya, Anda tidak usah ngomong yang lain. Anda perlu datang tersungkur di hadapan Tuhan. Anda perlu meminta Dia menyelamatkan Anda. Tapi kalau Anda adalah pendengar yang sudah diselamatkan, maka saya tahu Tuhan sudah pernah menolong Anda dengan pertolongan yang paling hebat. Yaitu apa? Yaitu menyelamatkan Anda. Minimal itu Anda punya sebagai modal. Anda sedang ketakutan apa hari ini? Anda ketakutan ekonomi, Anda ketakutan Anda sakit, Anda ketakutan Anda ada ancaman dari entah apa. Ya. Ingat, Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari neraka. Neraka itu ancaman yang paling berat, saudara yang kasih Tuhan. Dan Anda bisa lihat satu persatu bagaimana Tuhan menuntun hidup Anda. Oh saudara, ketika saya menghadapi mara bahaya dalam hidup saya, ketika saya sedang down, ketika saya sedang merasa depresi, sungguh indah saya bisa melihat kembali. Oh, saya bilang, Tuhan, Engkau menyelamatkan saya. Saya ingat betul ya, ketika Tuhan menyelamatkan saya. Kemudian saya bisa lihat kembali bagaimana Tuhan menuntun. Ya, Tuhan menjawab doa-doa saya. Ya, dulu saya pernah minta ini, saya pernah minta itu sama Tuhan. Ya. Dan saya melihat benar tangan tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, Anda memerlukan itu. Anda memerlukan itu. Setiap orang memerlukan itu. Oke, Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut Musa. Sama seperti aku menyerahkan Sihon, aku akan menyerahkan Og. Dan tanpa basa-basi, di sini kita tidak diajarkan tentang
manuver militer. Wah, ini orang Israel pakai taktik apalah segala macam. Tidak, hanya sederhana saja dikatakan Tuhan menyerahkan Og Raja Basan ke dalam tangan orang Israel. Ini bukan masalah taktik, ini bukan masalah strategi militer, ini masalah Tuhan menyertai, saudara. Saya pernah ada baca satu komentar ya, katanya jenderal-jenderal militer Amerika ketika mereka mendidik ya kadet-kadet, ya, artinya prajurit-prajurit masa depan, mereka sering mempelajari perang-perang masa lalu untuk mempelajari strategi ya segala macam, Napoleon, Genghis Khan ya, kemudian perang dunia kedua. Namun sering mereka dapatkan mereka tidak bisa mempelajari pertempuran-pertempuran Israel, apalagi yang dalam Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan taktiknya gitu. Nggak masuk ya, nggak masuk hitungan strategi, nggak masuk hitungan taktik. Pokoknya tiba-tiba bisa menang gitu. Wow, sudah kasih Tuhan. Itu karena Tuhan menyertai. Dan kita membaca mereka merebut segala kotanya. Ada 60 kota katanya tadi di ayat yang keempat ya, 60 kota, dan semua ini bukan kota kecil-kecilan, ini kota yang berkubu, kota yang temboknya tinggi-tinggi. Dan ini seolah-olah menjawab, sudah kasih Tuhan, apa yang kita kembali terus ke dalam Bilangan pasal 13 yang berita busuk yang dibawa oleh 12 pengintai itu, di mana mereka berkata, oh bangsa itu sangat kuat ya. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ada raksasa, ada kota-kota berkubu yang begitu luar biasa, saudara. Kalau kita berfokus kepada masalah kita tampak besar. Namun kalau kita berfokus kepada Tuhan kita, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam, saudara. Tuhan the Lord of Hosts, ya. Dia yang menciptakan bumi, Dia yang menciptakan bintang-bintang, Dia yang menciptakan segala gunung-gunung. Oh, adakah yang lebih besar dari Dia? Ketika kita dekat pada Tuhan, maka masalah kita terlihat kecil. Dan ini bukan hanya teori, saudara. Mari kita praktekkan. Inilah iman. Mungkin Anda bilang, Pak pengkhotbah ya, Anda tidak tahu masalah saya. Benar, saya tidak tahu masalah Anda. Saya tidak tahu pergumulan Anda. Bawalah kepada Dia yang tahu. Katakan dengan segenap hati kepadanya, Tuhan, aku butuh Engkau ya. Tuhan, aku mau menaruh percayaku kepadamu. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan, saudara. Kalau Anda sungguh adalah anaknya yang telah mengenal Dia dalam Yesus Kristus dalam keselamatan, Anda tidak akan dipermalukan. Kepercayaan Anda tidak akan terbukti. Oh, saya sudah salah percaya, ternyata gagal. Tidak akan. Ya. Dan kita membaca bahwa mereka menumpas semua penduduknya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ayat 6 ini sudah saya bahas, sudah saya singgung di minggu lalu. Ada kritik-kritik Alkitab yang berkata bahwa orang Israel kejam dan lain sebagainya. Bukan, saudara Tuhan. Orang Israel di sini adalah pedang Tuhan, alat penghukuman Tuhan atas orang-orang yang sangat jahat, orang-orang Kanaan. Ya, dari arkeologi juga terbukti bahwa mereka sangat jahat dengan pengorbanan anak, dengan kadang-kadang bahkan kanibalisme, ada immoralitas seksual yang luar biasa, homoseksualitas, pesta-pesta seks ya, dan lain sebagainya. Dan Tuhan bisa menghancurkan mereka melalui bencana alam seperti Sodom dan Gomora. Tuhan bisa hancurkan mereka dengan air bah, tapi Tuhan memilih untuk menghancurkan mereka dengan bangsa Israel waktu itu. Oke, dan akhirnya mereka menempati ya, wilayah dua raja orang Amori, yaitu Raja Sihon, ya, wilayahnya agak di selatan, kemudian Raja Og, wilayahnya agak di utara. Jadi itu seluruh timur Sungai Yordan, ya, mereka tempati di situ. Dan kita baca dari ayat 12 sampai ayat 22 sekarang. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, itu batas ke Moab ya, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya. Aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead, beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu.
seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki, namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Oke. Dan apa yang dicatat di sini juga mengulang apa yang dicatat di kitab Bilangan, bahwa setelah mereka mengalahkan semua wilayah itu, tentunya akan terasa sangat sayang sekali kalau lalu ditinggalkan begitu saja. Ingat bahwa mereka punya target masuk ke tanah Kanaan, ya, masuk ke tanah Kanaan, mereka menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan adalah tanah yang Tuhan janjikan. Ya oke, tapi bagaimana dengan seluruh wilayah yang sudah dikalahkan di sini, gitu kan? Apakah kalau ditinggalkan ya akan diambil oleh orang lain saja? Dan di kitab Bilangan akhirnya ada 2,5 suku, ya, 2,5 suku, yaitu suku Gad, kemudian suku Ruben. Dan rupanya suku Gad dan suku Ruben ini adalah suku yang fokusnya di bidang peternakan, ya, fokus di bidang peternakan. Jadi ternak mereka banyak, dan rupanya mereka melihat bahwa tanah di sebelah timur Yordan ini sangat cocok untuk mereka. Nah, mungkin suku-suku lain fokusnya lebih ke agrikultur, ya, jadi lebih ke arah bercocok tanam dan lain sebagainya. Tapi Gad dan Ruben ini, ya, dan setengah Manasye, mereka rupanya menginginkan untuk memiliki wilayah di sebelah timur ini, dan Tuhan mengizinkan kepada mereka, ya, walaupun kalau kita masih ingat di kitab Bilangan, sempat Musa agak marah. Dia pikir, wah, jangan-jangan kalian ini tidak mau masuk Kanaan lagi seperti pemberontakan 38 tahun yang lalu. Wah, tapi mereka menenangkan hati Musa. Mereka bilang, bukan kami tidak mau masuk Kanaan, ya. Bahkan nanti kalau masuk Kanaan kami maju duluan. Kami menyertai saudara-saudara suku-suku kami yang lain itu, 9,5 suku yang lain, atau 10,5 suku yang lain. Kami akan masuk, ya, 9,5, sorry, bukan 10,5. Kita akan masuk ke dalam Kanaan, ya. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan itu, Musa mengizinkan itu, dan kita telah membaca di sini, diulang lagi. Musa mengingatkan bahwa daerah ini adalah daerahnya Gad, daerahnya Ruben, dan daerah setengah Manasye. Jadi setengah Manasye itu punya beberapa anak, rupanya yang disebut di sini ada Yair di ayat 14, kemudian Makir. Jadi Makir dan Yair adalah 2 anaknya Manasye yang tentu bukan hanya mereka, ya, tapi keturunan mereka maksudnya, yang memilih untuk tinggal di sebelah timur. Dan Musa ingatkan akan kewajiban mereka. Ingat janji kalian bahwa kalian akan maju berperang bersama dengan saudara-saudara kalian. Sementara okelah, anak istri boleh ditinggal dengan ternak di sini, tapi kalian harus maju, ya. Dan ini memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat indah, bahwa sekalipun Tuhan telah memberikan ketenangan, telah memberikan tanah milik kepada Gad, ya, kepada Ruben, dan kepada setengah suku Manasye ini, namun itu bukan berarti mereka berhenti berperang, saudara Tuhan. Bukan berarti mereka sudah lepas dari peperangan. Dan ini adalah satu pelajaran tentang peperangan rohani yang kita hadapi. Memang
Kita, apalagi bagi kita yang mengenal Tuhan dari masa muda misalnya, ya, sebagian pendengar mungkin ada yang sudah kenal Tuhan dari masa mudanya. Dan Anda mungkin pada masa muda Anda aktif di gereja. Mungkin Anda pelayanan ya di sekolah minggu, Anda pelayanan di komisi remaja, komisi pemuda, Anda semangat dan lain sebagainya. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan pertemukan Anda dengan pasangan hidup misalnya. Tuhan memberkati rumah tangga Anda. Tuhan kasih Anda pekerjaan yang baik. Akhirnya pelan-pelan Anda setia sama Tuhan. Anda setia kasih perpuluhan, Anda setia kepada gereja. Tuhan akan makin berkati Anda lagi. Dan Anda akhirnya mungkin punya rumah, Anda punya mobil. Itu adalah berkat-berkat Tuhan, puji syukur. Namun saudara, jangan berhenti berperang. Jangan berhenti berperang, saudara kasih Tuhan. Peperangan rohani terus. Jangan Anda berkata, ya sudah, ya saya sudah aktif bagi Tuhan di masa muda saya. Sekarang saya mau apa? Saya mau pensiun. Oh saudara, tidak ada pensiun rohani, saudara. Pensiun dari perusahaan ada, ya. Pensiun rohani tidak ada. Nah memang mungkin ya pelayanan kita berbeda. Ya kalau kita sudah mulai berumur, punya keluarga, pelayanan kita bisa saja berbeda, saudara kasih Tuhan. Namun tetap mengasihi Tuhan. Jangan kendor. Jangan biarkan dirimu kendor. Di dalam Efesus Wahyu ya kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang apa? Jangan tinggalkan kasihmu yang mula-mula. Aku mencela engkau, hai jemaat Efesus, Tuhan bilang, karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jangan kita seperti itu. Nah, Gad, Ruben dan setengah Manasye di sini mereka bagaikan sudah tenang, ya, bagaikan sudah tenang nih. Sudah dapat kota, wow, kota-kota yang luar biasa yang tadi direbut itu, kota-kota berkubu, ya. Nah, ini sudah mulai menepati janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan kasih kepada kalian kota-kota yang tidak kalian bangun. Tidak kalian bangun, tidak usah susah-susah kalian keluar modal bangun. Ini kota-kotanya sudah cakep, sudah sangat indah. Aku kasih pada kalian. Dan mereka sudah mulai mencicipi kebaikan Tuhan. Wah, sudah nyaman. Anak istri sudah tinggal di rumah-rumah, ya. Ternak-ternak sudah punya tempat penggembalaan. Dan ada suatu godaan mungkin bagi mereka. Ya, sudahlah kalian yang lain yang berperang. Ya, silakan yang suku-suku lain. Kan ya kami sudah dapat ini wilayah kami. Kalian berperang sana. Namun tidak demikian, saudara kasih Tuhan. Musa mengingatkan mereka. Ingat apa yang Tuhan katakan. Ya, maju berperang. Ayo berperang bersama dengan saudara-saudara kalian lain. Di ayat yang ke-18. Semua orang yang gagah perkasa harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Ya, orang Israel. Dan peperangan rohani tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, setiap hari mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Peperangan kita hari ini bukan fisik lagi. Peperangan rohani, saudara kasih Tuhan. Setiap hari, mari secara sadar kita bilang sama Tuhan, aku mau pakai ketopong keselamatan. Artinya apa? Kita ingat terus, saya orang yang sudah diselamatkan. Pakai ketopong keselamatan. Kita pakai apa lagi? Baju zirah keadilan. Tuhan, aku mau berlaku benar hari ini. Aku mau menjauhi dosa. Aku mau berlaku righteous, ya, righteous, keadilan, kebajikan, ya, the breastplate of righteousness di situ. Kemudian kita pakai apa lagi? Kita pakai ikat pinggang kebenaran. Tuhan, aku mau hidupku ya diikat, dipersatukan oleh kebenaran-Mu supaya tidak tercecer semuanya. Jangan sampai aku dalam kepalsuan, saudara. Kemudian apa lagi? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Tuhan, Engkau ingin aku jalan kemana? Ada kesempatan apa untuk bersaksi terhadap orang? Pakailah perisai iman. Wah, tadi ini ya, iblis berjalan keliling. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, apa itu iman? Iman itu percaya kepada kebaikan Tuhan. Iman itu percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iman itu percaya bahwa Tuhan ada banyak hal yang saya tidak bisa kontrol, Tuhan. Kita sebagai manusia, apalagi kalau kita orang hebat ya, dalam tanda kutip, orang pintar, orang kaya, kita selalu ingin merasa saya sedang pegang kendali. Ada masalah muncul, oh saya sudah punya asuransi. Ada masalah ini muncul, uang saya cukup. Ada masalah ini muncul, ya saya punya ilmu kedokteran. Ada masalah ini muncul, saya bisa tangani. Namun di mana ruang untuk Tuhan?
Di mana ruang untuk Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinkan ya, masalah-masalah yang di luar kendali kita, di mana kita harus berseru, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Ya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Ya. Namun Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau yang maha mampu. Engkau yang di luar kekuatan manusia. Aku mau berserah kepadamu. Ya. Nah, kadang-kadang kita perlu hal seperti itu Tuhan, nah, saudara. Ya, dan kemudian jangan lupa apa? Yang terakhir, pedang roh. Pedang roh ya. Tadi kita bicara mengenai perlengkapan senjata rohani. Pedang roh, ya. Firman Tuhan. Terus berada dalam firman Tuhan dan terus berdoa. Terus berdoa. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Dan di ayat 21, kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu, demikian matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja ini. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Sekali lagi ayat 22, janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut kepada COVID-19. Janganlah takut kepada resesi ekonomi. Janganlah takut kepada manusia. Janganlah takut kepada begal-begal di jalan. Kadang-kadang kalau kita menonton berita itu semuanya ngeri-ngeri, saudara. Ya kenapa? Ya karena kalau nggak ngeri, berita itu nggak laku kadang-kadang. Jadi hati-hati juga ya. Wah, kita nonton berita apa? Diperkirakan resesi ekonomi. Begal terjadi di sana-sini. Perampok. Wah, vaksin masih lama. Vaksin corona masih entah berapa tahun lagi. Saya nggak tahu ya Anda mendengarkan ini kapan. Tapi saya merekam ini bulan Mei 2020. Ya, ini hangat-hangatnya corona. Banyak orang bingung sana-sini. Ya. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Ya. Jangan takut terhadap semua itu. Oke, apapun juga yang Anda hadapi. Lanjut ayat 23 sampai ayat 29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Dan di sini Musa mengingat kembali tentang bagaimana dia dilarang oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun kita membaca hati Musa ya, tentu hati Musa dia sangat rindu untuk masuk. Wow, saudara, Musa waktu itu berumur 120 tahun. 40 tahun pertama dia di Mesir. Waktu itu dia pangeran Mesir, dia pikir dia bisa menyelamatkan orang Israel dengan kekuatan dia sendiri. Wah, dia berpikir, wah sayalah penolong Israel kan. Wah, dia bunuh orang Mesir diam-diam dan lain sebagainya, dia sok pahlawan. Namun belum waktunya Tuhan dan bukan caranya Tuhan. Akhirnya dia harus lari. 40 tahun kedua. Wah, ini masa-masa dia harus belajar rendah diri, belajar lemah lembut. Dia mengembalakan domba di Midian ya. Tapi kemudian 40 tahun terakhir dia dipakai oleh Tuhan benar-benar untuk menyelamatkan umatnya, untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tidak heran bahwa Musa begitu rindu Tuhan, katanya, aku mau masuk ke tanahmu ya, walaupun Tuhan sudah bilang tidak Musa, kamu tidak akan masuk. Namun kita baca 23, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Dan ini satu hal yang luar biasa. Musa bisa memohon kepada Tuhan. Kita pun bisa mohon sama Tuhan ya. Kita bisa mohon sama Tuhan. Musa bisa mohon sama Tuhan ya. Dan Musa adalah pendoa yang luar biasa. Anda masih ingat Tuhan pernah mau musnahkan seluruh Israel ketika mereka mendirikan lembu emas ya di kitab Keluaran. Waktu itu Tuhan bilang, Musa, sudahlah, aku hancurkan bangsa ini, aku bangun bangsa yang baru dari engkau. Tapi Musa berdoa,
Dia bersyafaat sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan, ini umatmu Tuhan, nanti musuh-musuhmu berkata bahwa karena engkau gagal membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, makanya engkau hancurkan bangsa ini di padang gurun. Tuhan jangan Tuhan. Dan Musa dan Tuhan mendengarkan Musa. Oh, Musa adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dan di sini dia berdoa sama Tuhan. Tuhan katanya, ya, izinkanlah aku Tuhan menyeberang Tuhan. Namun Tuhan bilang tidak. Ya. Dan ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa kepada orang yang Tuhan kasihi, Tuhan selalu mendengarkan doa mereka, namun tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya, Tuhan tidak selalu mengabulkan yang kita inginkan, tapi Dia selalu mendengar doa kita, dan Dia peduli akan doa kita, saudara. Dia peduli akan doa kita. Dari mana kita tahu? Tuhan menjawab Musa, hanya saja jawabannya tidak. Ya, Tuhan bilang tidak. Musa tidak, ya. Namun bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kerinduan Musa. Akhirnya Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, baik, kamu boleh naik ke gunung Pisgah. Dari sana kamu memandang negeri itu. Kan Musa bilang, Tuhan, aku ingin melihat negeri yang baik itu. Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu lihat. Ya. Bukan seperti yang kamu inginkan, tapi cukup, kasih karuniaku cukup bagi engkau. Ya. Dan Musa dibawa naik ke Pisgah. Nanti belakangan, ya, terutama di terakhir dari Ulangan, dibawa naik ke Pisgah, dan benar-benar dalam pengertian tertentu Tuhan kabulkan permintaan Musa. Karena Musa bilang, Tuhan, aku rindu, aku melihat negeri itu Tuhan. 40 tahun di padang gurun Tuhan, aku mau melihat negeri yang baik yang kau janjikan. Oke, ya. Bukan dengan yang Musa maksud, mungkin masuk, ya, menyeberang, tapi Tuhan bilang, aku kasih kamu lihat. Dan dia naik ke puncak gunung, dia lihat. Inilah negeri yang baik itu. Dan kemudian Musa mati. Ya. Nah, itu belakangan nanti. Namun sudah sama Tuhan. Ya. Kenapa Musa tidak boleh masuk? Ya, dia membuat suatu kesalahan memang. Di ayat 26, Musa hanya rangkumkan, Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan ini sebenarnya insiden ini ada dicatat di ini, ya, di Bilangan pasal yang ke 27. Dan pada waktu itu orang Israel untuk kedua kalinya mereka bersungut-sungut, mereka minta air dan sebagainya. Dan Tuhan bilang, Musa, kamu bicara dengan batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Dan batu itu adalah lambang dari Yesus Kristus sebenarnya, ya. Batu karang itu Yesus Kristus, itu diperjelas di 1 Korintus. Itu tipologi dari Yesus. Dan pertama kali Musa sudah pernah memukul batu itu mengeluarkan air. Ya, dan itu memperlihatkan bahwa Yesus Kristus dipukul, ya, disalibkan untuk mendatangkan air hidup bagi kita. Namun kedua kali Yesus tidak boleh disalibkan kedua kali lagi. Ya. Oleh karena itu Tuhan bilang sama Musa, bicara sama batu itu. Tapi Musa marah waktu itu. Ya, dia sebel, dia kesel mungkin. Dia pukul batu itu kedua kali. Dan ya, kita percaya Musa masuk sorga, saudara. Musa adalah orang yang beriman, dia masuk sorga. Namun secara gambaran, secara tipologis, Musa melakukan suatu kesalahan, di mana seperti menyalibkan Yesus 2 kali. Ya. Dan itu suatu kesalahan teologis. Walaupun Musa mungkin waktu itu tidak paham 100% masalah tipologi Yesus Kristus. Namun kita tahu, wah, ini kesalahan. Dan oleh karena kesalahan itu dia tidak boleh membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan ini juga menggenapi maksud Tuhan, karena Tuhan sudah punya orang lain, yaitu Yosua, yang Tuhan persiapkan. Dan Anda tahu Yosua itu persis, kalau bahasa Yunani Yosua itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu bentuk Ibraninya Yosua. Jadi Yosua lah yang akan membawa umatnya masuk Kanaan, masuk ke tempat peristirahatannya, adalah lambang dari sorga. Sedangkan Musa, sang pemberi hukum, ya, tidak mampu untuk membawa masuk ke Kanaan. Dan ini adalah tipologi yang sangat indah. Hukum penting nggak? Hukum itu penting, ya. Hukum itu penting. Namun hukum tidak bisa membawa masuk ke Kanaan, tempat peristirahatan. Hanya Yosua, tipologi dari Yesus Kristus, yang mampu membawa masuk ke dalam sorga, tempat peristirahatan yang baka. Ya, dan saya ada tadi pagi, ya, baru saja membaca Mazmur pasal 99. Mazmur 99 ada menyinggung nama 3 orang di sini.
Musa, Harun, Samuel ayat 6. Ya. Musa, Harun di antara imam-imamnya, Samuel di antara orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Ini adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Ayat yang ke-8 dalam Mazmur 99. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Ya, Tuhan mengampuni. Apakah Tuhan mengampuni Musa? Tuhan mengampuni Musa atas kesalahannya. Namun perhatikan apa baris selanjutnya dari ayat ini. Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Artinya, ketika kita melakukan dosa, kita bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau kita bertobat, ya, kalau kita mencari rekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, ini bicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Ya, kalau kita berjatuh dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Kita tidak hilang, keselamatan kita tidak hilang. Ya, karena keselamatan kita adalah hidup yang kekal, itu berdasarkan pekerjaan Yesus Kristus. Namun, apa yang terjadi adalah kalau kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan retak di situ. Kita menjadi jauh dari Tuhan dan kita perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Ya, bukan lagi sebagai musuh minta ampun sama hakim, tapi anak yang bersalah minta ampun sama Tuhan, sama bapaknya. Bapak, aku telah menyakiti hatimu. Saya sangat menyesal. Ini adalah hal yang kau tidak senangi. Dan kita mencari rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan ya, dia setia. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Namun, saudara kasih Tuhan, ada dosa-dosa tertentu yang tetap membawa konsekuensi. Ya, tetap membawa konsekuensi. Musa tentu sudah baik sama Tuhan, ya. Namun Tuhan bilang ada konsekuensinya, Musa, kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu konsekuensi dari dosamu, gitu. Dan saya ingin berkata di sini, oleh karena itu, yang paling baik adalah jangan jatuh dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa. Nah, saya tahu kita semua tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita bisa menjaga diri terhadap dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang membawa dampak yang besar dalam hidup ini. Dosa seksual misalnya. Ya. Anak-anak muda, jaga dirimu terhadap dosa seksual. Jaga dirimu terhadap pornografi. Ya. Bisa nggak Anda diselamatkan? Bisa. Belakangan saya bertobat? Bisa. Ya. Anda sudah sejahat-jahatnya Anda mau bertobat? Bisa. Namun kadang-kadang ada cacat yang tetap dibawa. Ada konsekuensi yang tetap dibawa. Ada orang yang mungkin dia secara seksual berdosa, ya, dia kena penyakit menular seksual, entah itu apa, ada yang HIV AIDS, ada yang apa yang sebagainya. Belakangan dia bertobat, bisa nggak Tuhan pakai dia? Bisa, saudara, bisa. Tidak ada hidup yang terlalu rendah untuk Tuhan pakai. Tuhan bisa memulihkan, namun kadang-kadang tetap ada konsekuensi yang kita bawa. Nah, Tuhan tetap bisa bekerja melalui konsekuensi itu. Bisa, saudara, bisa. Jangan putus asa. Namun, ya, alangkah lebih baiknya kalau Anda masih dalam posisi polos, Anda masih dalam posisi orang muda, Anda masih dalam posisi orang yang baru mengenal Tuhan. Mari, jaga diri. Jaga diri. Ya. Dan Musa sebagai pendoa yang luar biasa, itu rupanya ada disinggung Tuhan di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 15 ayat 1, dan Yeremia ini ditulis di masa orang Israel juga sudah sangat-sangat kacau, ya. Dan sangat-sangat kacau. Tuhan bilang, aku akan menghancurkan Israel, aku akan hancurkan Yerusalem. Ini sudah ketetapan Tuhan. Dan di pasal 15 ayat 1 Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik pada bangsa ini. Jadi Tuhan bilang, sekalipun Musa dan Samuel, rupanya dua pendoa yang luar biasa. Musa dan Samuel, dua pendoa yang telah berulang kali bersyafaat untuk umat mereka. Sekalipun mereka muncul, kata Tuhan, di zaman Yeremia, berdoa supaya Yerusalem jangan dihancurkan, Tuhan bilang, aku tidak akan mengabulkan itu, karena Israel sudah keterlaluan dan akan dihancurkan, ya. Dan kembali ke Ulangan pasal 3, Tuhan bilang, Musa, kamu tidak bisa masuk Kanaan. Namun bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Musa, ya, karena Tuhan membawa Musa naik, kasih dia lihat, dan kemudian dia mati nanti kita lihat. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu punya tanggung jawab terakhir, yaitu ayat 28. Kuatkan hati Yosua. Dia akan meneruskan pekerjaanmu. Kuatkan hati dia,
Dan bisa saja Musa merasa pahit ya, dia bilang, kalau saya nggak bisa masuk, jangan harap orang lain masuk. Kan ada orang sebagian pemikiran seperti itu. Namun tidak Musa ya, dia dengan sepenuh hati menguatkan Yosua, dan akhirnya nanti kita akan sampai ke kitab Yosua juga, bagaimana mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Oke, demikian Ulangan pasal 3, ada begitu banyak sekali pelajaran yang indah kita dapatkan dari pasal ini. Kiranya kita melakukannya dalam hidup ini, mutiara kebenaran ini kita terima. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menolong kami dalam pembahasan kami. Tolong Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami, siap untuk berperang dalam peperangan rohani. Tuhan, bantu kami dalam ketakutan-ketakutan kami. Ingatlah Tuhan, kami ini daging Tuhan. Kami ini daging lemah Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami melalui firman-Mu, dan tuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan sesuai dengan yang Engkau lakukan terhadap umat-Mu Israel. Dan kalahkanlah musuh-musuh kami bagi kami. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Maranatha.